Lahir dari keluarga Batak yang sangat sederhana membuat saya insecure dan yakin bahwa uang, kesuksesan adalah sumber kebahagiaan. Lulus kuliah, saya berangkat ke Jakarta untuk mengubah nasib. Saya pikir akan mudah, tetapi ternyata sulit sekali. Saya down dan hal itu membuat saya belajar Alkitab lewat sepupu saya. Tuhan melembutkan hati saya dan saya memutuskan untuk jadi murid. Beberapa bulan kemudian saya dapat pekerjaan yang biasa, jauh dari pekerjaan impian saya. Tidak seperti kebanyakan orang yang berubah drastis setelah belajar Alkitab, butuh bertahun-tahun untuk saya bisa mengerti cara pikir dan cara kerja Tuhan. Saya masih tetap ambisius untuk mendapatkan pekerjaan impian, tapi selalu gagal. Hingga akhirnya saya lelah, memutuskan untuk berhenti dan puas dengan pekerjaan yang ada. Tapi saat itulah Tuhan justru memberikan pekerjaan impian saya, bahkan tanpa saya apply sama sekali. Dan hal ini membuat saya kagum akan Tuhan. Dalam pekerjaan saya, ada beberapa situasi yang membuat saya harus melakukan hal yang tidak benar, seperti menerima uang suap dan sebaliknya. Sebagai orang yang security-nya pada uang, hal ini tentu saja membuat saya tergoda. Saya struggle, dan saya ngerasa, kok sulit banget ya untuk melakukan hal yang benar. Kalau pekerjaan ini membuat saya berdosa dan jauh dari Tuhan, saya tidak mau pekerjaan ini. Lewat doa dan dukungan dari komunitas, akhirnya saya berani mengungkapkan keyakinan saya kepada atasan saya. Ajaibnya dia menghargai dan tidak memaksa saya melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan saya. Lewat pekerjaan, saya belajar untuk menaruh rasa aman saya pada Tuhan, bukan pada uang, pekerjaan, perusahaan bagus, ataupun pujian dari manusia. Saya merasa aman karena saya berjalan bersama Tuhan. My name is Lenny and this is my turning point. Selamat pagi saudara-saudari, selamat datang di Kebaktian Online GKDI Jakarta. Sebelum kita memulai kebaktian kita, akan ada beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan berikut ini. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadi
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. When the mountains fall and the sea turns around, but my world stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, feel the broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never
Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Tahun ini mungkin merupakan tahun yang terpanjang bagi kita, karena kita di sini menghadapi pandemi dan kita dalam penantian yang panjang. Kita ingin ini bisa segera berlalu. Karena terus terang ada beberapa saudara-saudari yang menanyakan kapan kita ketemu lagi sebagai jemaat. Kita pengen bisa memberikan kasih, bisa memeluk satu sama lain, bisa memberi semangat satu sama lain. Tapi kita tahu sebagai anak Tuhan, kita di sini percaya akan waktunya Tuhan. Dan kita tahu bahwa di dalam masa itu kita tetap bisa memuji Tuhan, tetap bisa memberikan semangat dan mengasihi satu sama lain. Dan Tuhan pastilah ingin berkarya melalui apapun yang kita hadapi. Di penghujung tahun ini, kita harus semangat karena ini bukan hanya penghabisan tahun, tetapi juga bulan di mana kita akan merayakan akan kelahiran Yesus. Kita lihat di background saya, ini ada pohon Natal. Saya ingin mengajak kita semua saudara-saudari, biarlah bulan ini kita bisa menutup tahun ini dengan sukacita yang penuh. Mari kita datang ke Tuhan dan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih bahwa bulan ini kami akan merayakan Natal bersama-sama. Biarlah Tuhan kami bisa mendapatkan sukacita daripada Engkau, bisa mendapatkan damai sejahtera daripada Engkau. Dan biarlah Tuhan bukan hanya pada kami saja, tapi keluarga kami dan juga seluruh jemaat dan juga seluruh dunia ini. Sertai hamba-Mu dan membawakan firman hari ini, supaya ini bisa membawakan sukacita, semangat kepada kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bulan ini tema kita adalah Jesus the Messiah, yang akan diambil dari buku Kisah Para Rasul 18 ayat 5. Tapi hal yang sangat menarik adalah saya ingin kita semua tahu mengapa ini sangat penting. Titel pelajaran hari ini adalah Tuhan beserta kita, yang kita kenal dengan kata yang tidak asing lagi, Immanuel. Di buku Kisah Para Rasul 2 ayat 36, jadi seluruh kaum Israel, kamu tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini adalah kata-kata Petrus. Dia berkhotbah di depan orang-orang Yahudi yang baru sebelumnya dia sangat ketakutan, bahkan dia menyangkal Yesus. Sekarang dia katakan Yesus ini adalah Mesias. Apa yang membuat dia kok sangat berani? Dan mengapa dia harus bicara Yesus adalah Mesias? Kisah 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Para rasul-rasul ini baru dianiaya, disuruh hentikan, jangan bicara lagi tentang Yesus. Tapi mereka makin berani bicara, dan yang mereka bicarakan bukan hanya sekedar Yesus atau bayi Yesus. Mereka bicara Yesus adalah Mesias. Mengapa ini kok sangat penting? Kok mereka betul-betul mau sengaja sebutkan ini secara spesifik? Mengapa? Kisah 9 ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Sekarang ini Saulus atau Paulus yang sebelumnya benci Yesus, menganiaya pengikut Yesus, sekarang kok bisa tiba-tiba berbalik? Dan bukan hanya itu, dia bukan sekarang bilang, oh ya gua sekarang terima deh kalau Yesus itu oke. Enggak, malah dia sekarang berani bicara Yesus adalah Mesias. Mengapa ini sangat penting? Kisah 17 ayat 3. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Dalam misi Paulus ke Tesalonika, bahkan dia bicara kepada orang-orang Yahudi. Dia bilang Yesus adalah Mesias.
Dan Mesias ini bukan Mesias yang kamu pikirkan, yang datang untuk memerintah. Ini justru Mesias yang akan menderita. Dan dia akan bangkit bagi kamu semuanya. Karena itu dia dianiaya. Sehingga dia harus pindah ke kota lain lagi. Mengapa ini begitu penting? Dan mengapa orang begitu marah mendengarkan itu? Kisah 18 ayat 5. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Dengan sepenuhnya, dia betul-betul devoted kepada itu. Kita sudah belajar sepanjang tahun ini tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang devoted. Itu tema kita sepanjang tahun. Tapi sekarang apa yang dia beritakan? Kenapa? Apa yang dia devoted beritakan? Dia di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Berulang-ulang. Ini adalah pesan yang sangat-sangat spesifik dan sangat penting. Pertanyaannya, mengapa ini penting? Saya mau kita di sini tahu bedanya antara background dengan konteks. Jadi waktu kita lagi mempelajari Alkitab, sering sekali orang cuma mau tahu backgroundnya, cerita backgroundnya. Tapi saya mau kasih tahu bedanya background dengan konteks. Background adalah seperti ini kalau saya bisa gambarkan. Background adalah contoh saya lagi ambil foto dengan background pantai yang indah ini. Itu backgroundnya saya. Habis ambil foto, wah orang lihat fotonya bagus sekali. Hari ini banyak orang suka selfie lah. Dan ini background, itu background. Menolong enggak? Menolong. Apa bedanya dengan konteks? Kalau konteks, ini bukan cuma background aja. Tapi bagaimana background itu berinteraksi dengan saya. Dan ini real. Ini bukan cuma background, hanya cuma latar belakang saja. Tetapi ini berinteraksi. Kalau saya, contoh, kalau saya betul-betul ada di tepi pantai, yang terjadi pada saya adalah ini. Saya gosong, saya jadi hitam, kulit saya terbakar. Itu adalah namanya konteks. Konteks itu membuat kita mengerti apa impact-nya bagi orang-orang yang diceritakan di dalam Alkitab. Jadi saya mau ada 3 poin hari ini, 3 hal kita belajar sama-sama, dan kita lihat konteksnya. Yang pertama kita harus tahu bahwa ini bukan tentang dia. It's not about him. Siapa dia di sini? Dia di sini konteksnya adalah Kaisar Agustus. Secara spesifik kita lihat di buku Lukas dikatakan bahwa Yesus lahir pada saat Kaisar Agustus memerintah. Saya mau kita mengerti mengapa ini sangat penting. Ada satu inskripsi yang ditemukan dan disebut itu adalah inskripsi Priene. Nah, apa isi inskripsi itu? Isi inskripsi itu berisi begini. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Providence adalah Tuhan. Tuhan telah mengatur semuanya dan sangat tertarik pada hidup kita. Sehingga dia memberikan Agustus. Yang mana dia isi dengan semua kebaikan dia. Sehingga melalui Agustus ini dia akan menguntungkan umat manusia. Dan mengirimkan dia sebagai penyelamat bagi kita dan semua keturunan kita. Sehingga dia bisa mengakhiri perang. Artinya dia membawa damai dan mengatur semuanya. Kelahiran daripada anak Allah Agustus adalah awal mula dari kabar baik bagi seluruh dunia. Ini adalah yang terjadi. Jadi ada 7 hal kalau saya bisa ambil kesimpulan dari inskripsi ini. Yang pertama adalah ini tentang kelahirannya. Dan kenapa kalender berubah? Karena dianggap itulah awal mulanya. Kedua, katanya ini adalah kabar baik. Jadi ini harus disebarkan.
Ini betul-betul satu good news yang harus sampai ke seluruh dunia. Kita tahu penguasa saat itu adalah Romawi. Kekuasaan Roman Empire sangat luar biasa. Yang ketiga, dia adalah anak Allah. Ini bukan anak manusia biasa. Karena dipercaya dia adalah anak daripada Apollo. Apollo adalah dewa atau Allah terang. Dan dibilang Apollo kemudian membuahi seorang wanita manusia yang namanya Atia. Lahirlah namanya Octavianus, yang namanya diganti sebagai Agustus. Jadi ini bukan anak biasa, ini anak titisan antara Tuhan dengan manusia. Kemudian dibilang dia adalah Tuhan dan penyelamat. Dia itu akan memimpin, dia raja, dan dia juga adalah penyelamat bagi orang-orang Romawi dan seluruh dunia. Dikatakan dia adalah pembawa damai, dia adalah mengakhiri perang. Karena memang betul pada saat Kaisar Agustus di sana, perang sipil antara orang Romawi itu berhenti. Dan bagaimana dia membawa damai? Dengan peperangan dan kemenangan, victory. Jadi dianggap damai saat itu adalah jika ada kemenangan. Yang keenam, karena dia adalah anak dari Apollo, yang adalah dewa terang, maka dia membawa cahaya di dalam kegelapan. Dan terakhir, ini adalah beginning, permulaan daripada hidup yang baru, yang mengubahkan the history of mankind. Kalau kita lihat kata-kata ini, familiar nggak kita dengan kelahiran Yesus? Sangat familiar. Tapi ini bukan tentang Kaisar Agustus. Karena kalau ini tentang Kaisar Agustus, hari ini apa yang terjadi pada umat manusia? Kita menjadi orang yang akan worship self, worship diri kita sendiri. Kita akan menjadi orang yang love things, mengasihi hal-hal dunia, dan kita akan use people. Kita akan menggunakan orang. Karena itulah Kaisar Agustus. Bahaya nggak kalau kita hari ini menjadi orang yang worship diri kita sendiri, mengasihi barang-barang atau hal-hal duniawi, dan menggunakan manusia? Bahaya. Jadi it's not about him. Poin yang kedua adalah it's not about us. Ini bukan tentang kita. Kalau kita lihat di gambar ini, kita lihat namanya kelahiran Yesus dan juga kematian Yesus. Mengapa maksud saya ini bukan tentang kita? Supaya kita tahu, orang Yahudi menantikan kedatangan Mesias. Mereka punya pengharapan Mesias itu harusnya datang menyelamatkan mereka, memimpin mereka, membawa kemenangan bagi mereka. Ini Mesias yang datang, kok malah menderita? Kok malah mati di kayu salib? Mereka mengharapkan Mesias yang reigning, yang betul-betul memimpin, bukan Mesias yang suffer atau menderita. Makanya kita lihat Yesus pada satu saat mereka bisa bilang Hosana, Hosana. Hanya berapa hari berikut mereka sudah salibkan Yesus. Karena manusia itu suka egois, suka mau mikir tentang dirinya sendiri. Apa keuntungannya? Mesias itu harus menguntungkan saya dong. Kalau Mesias yang model kayak gini, saya nggak tertarik. Hal yang berikut yang sangat menarik, mengapa ini bukan tentang kita? Karena hari ini orang lebih tertarik akan kelahiran daripada kematian. 4 buku Injil yang hanya menceritakan tentang kelahiran Yesus hanyalah buku Lukas, yang menulis buku Kisah Para Rasul tadi yang kita sudah baca. Matius ada cerita sedikit, tapi dia bukan cerita tentang kelahiran Yesus. Dia memberikan background akan kelahiran Yesus. Markus dan juga Yohanes tidak. Dia cerita mulai saat Yesus memulai pelayanannya sesudah dia dewasa. Tetapi semua
4 buku Injil ini semuanya bicara tentang kematian Yesus. Dan panjang lagi cerita tentang kematian Yesus. Jadi kita bisa lihat Tuhan sendiri tidak mau menekankan tentang kelahiran dia. Tapi Tuhan sendiri menekankan tentang kematian dia. Makanya hari ini kita lihat kelahiran Yesus dirayakan seluruh dunia. Orang nggak percaya Yesus pun rayakan Natal. Tapi berapa banyak orang yang betul-betul merayakan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Ini menandakan kita sebagai manusia suka yang enaknya, nggak suka yang menderita dan beratnya. Ini sebabnya hari ini kita bisa mengerti mengapa hari ini orang pengen bisa hidup yang baru, permulaan hidup yang baru, tapi tanpa mati bagi dosa kita. Banyak sekali hari ini orang yang mau supaya keluarganya bisa berubah, hidupnya berubah, bisa diberkati, tapi nggak mau melalui jalan salib. It's not about us. Jadi bukan tentang Kaisar Agustus, bukan juga tentang kita. Jadi tentang apa? Karena kalau tentang kita, ini yang berbahaya. Kita akan worship things. Kita akan worship, menyembah dunia ini. Dan kita akan love self, love diri kita. Dan kita akan use God. Ini yang terjadi, kita lihat berapa banyak orang-orang beragama zaman Yesus maupun hari ini yang sebenarnya mereka worship dunia ini, worship kekuasaan, worship harta, worship apa yang ada di dunia ini. Dan mereka mengasihi diri sendiri. They love diri sendiri. Dan mereka menggunakan Tuhan untuk memberkati dan menyertai mereka. Ini adalah membawa saya ke poin yang ketiga yang sangat penting. It's about Him and He is with us. Ini adalah tentang Yesus dan ini kabar baiknya. Dia beserta kita. Mengapa setiap buku Injil bicara tentang hal ini? Ini saya lihat buku Markus 1 ayat 1. Awal mulai dia langsung bilang, inilah permulaan Injil atau kabar baik tentang Yesus Kristus anak Allah. Bahasa Inggrisnya di buku Amplified Version, the beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God. Lihat kata beginning, permulaan. Permulaan barunya bukan tentang Kaisar Agustus, ini tentang Yesus. Kabar baiknya bukan tentang Kaisar Agustus, ini tentang Yesus. Anak Allah itu bukan Kaisar Agustus. Ini tentang Yesus. Matius 1 ayat 1 bicara tentang silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kenapa dia mau bicara silsilah itu? Karena Matius tuliskannya kepada orang Yahudi, Markus kepada orang non-Yahudi, ini kepada orang Yahudi. Jadi perlu orang itu tahu, dan orang Yahudi percaya akan keturunan daripada Daud, Abraham. Dan dia bilang Yesus ini nggak sembarangan orang. Ini yang dijanjikan. Ini yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Yohanes ayat 20:31 dia bilang, kenapa dia tulis buku Yohanes? Di ayat 31 dia bilang, semua ini tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Jadi seluruh buku Yohanes dituliskan supaya kamu dan saya percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Lukas yang menulis buku Kisah Para Rasul juga, di Lukas 1 ayat 1 sampai 4, di awal pembukaan surat dia tuliskan, dia sebut, karena dia tuliskan kepada Theophilus. Theophilus adalah seseorang pejabat tinggi, bukan orang Yahudi, dan ini adalah orang yang tahu persis tentang betapa pentingnya Kaisar Agustus. Dan dia bilang, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu,
supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas adalah seorang dokter yang sangat pintar, terpelajar. Dan dia melakukan research-nya, melakukan investigasi, dan dia bilang, ini saya tuliskan buku Lukas. Saya tuliskan buku Kisah Para Rasul, supaya kamu tahu ini bukan dongeng, ini sangat penting. Dan dari sana dia membuktikan, ini adalah tentang Yesus, bukan tentang Kaisar Agustus. Mengapa saya bilang ini bukan tentang Kaisar Agustus, tapi tentang Yesus? Dia mulai pakai juga 7 hal itu yang disebutkan di inskripsi tadi yang kita sudah baca. Yang pertama dia bilang kelahirannya. Kenapa Lukas sengaja tuliskan bahwa itu pada masa Kaisar Agustus? Karena dia mau katakan bahwa kelahiran Yesus itu adalah real time, real place. Ini bukan cerita dongeng yang sering sekali kita dengar, anak dewa lahir once upon a time. Tiba-tiba pada suatu hari lahirlah ini. Enggak. Ini sesuatu yang dapat dicatat di sejarah. Ini adalah real. Kelahirannya disaksikan dan ini benar. Yang kedua, kabar baik. Ini adalah benar-benar kabar baiknya. Bukan kabar baik tentang Kaisar Agustus yang bisa mati. Ini yang harus diberitakan. Inilah yang menyebabkan kenapa pengikut Yesus di abad pertama bahkan rela mati. Rela mengalami menderita hanya untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Karena it is a good news. Itulah kenapa disebut Injil. Injil adalah good news. Kenapa orang menginjil? Karena itu adalah berita baik. Orang pergi menyebarkan berita baik itu. Yang ketiga, dia adalah anak Allah. Ini bukan cerita dongeng si Apollo yang gak jelas. Ini adalah tentang Tuhan sendiri. Benar-benar dia membuahi seorang anak manusia perempuan yang namanya Maria. Maria betul-betul tidak dibuahi oleh Yusuf. Tetapi dibuahi oleh Tuhan sendiri. Oleh Roh Kudus. Sehingga lahirlah namanya Yesus. Betul. Ini bukan, kamu pikir Kaisar Agustus titisan dari Tuhan. Ini baru benarnya titisan dari Tuhan. Dia anak manusia. Dan anak Allah pada saat yang bersamaan. Dan bukan hanya itu. Dia anak Allah yang luar biasa. Di buku Lukas digambarkan dia panggil gembala. Dan dikasih tahu, gitu banyak kan anak yang lahir juga saat itu. Tapi mengapa gembala itu nggak ada GPS loh saat itu. Belum ada foto ya, kayak sekarang smartphone dikasih tahu. Orang itu bisa trace down, bisa tahu di mana Yesus ada. Karena cuman anak itu aja lah yang lahir. Di Palungan. Sangat spesifik, di tempat yang sangat sederhana itu. Bahkan orang paling miskin sekalipun tidak ada yang lahir seperti itu. Ini adalah satu-satunya bayi yang orang bisa identifikasikan. Yang keempat, dia adalah Tuhan dan penyelamat. Di buku Matius, orang Majus datang jauh mengikuti bintang hanya untuk bisa menyembah dia. Dia perlakuan sebagai seorang raja, tapi dia juga penyelamat. Bagaimana bagi umat manusia? Bahkan kaum paling miskin seperti gembala itu bahkan menyambut dia dengan luar biasa. Dia pembawa damai, nggak seperti Kaisar Agustus. Dia membawa damai bukan melalui kemenangan, tapi melalui kasih dan keadilan dan kebenaran. Dia membawa cahaya dalam kegelapan. Wow, dia sendiri adalah terang itu yang membawa pengharapan yang luar biasa. Dan benar-benar ini adalah permulaan yang baru. Kelahiran Yesus itulah permulaan baru bagi umat manusia. Pengharapan baru bagi umat manusia. Sehingga kamu dan saya bisa punya pengharapan itu sekarang. Jadi sekarang kita tahu it's about him, about Yesus. Dan dia peserta kita. Kalau itu yang terjadi, apa yang terjadi sama kita? Kita jadi worship God. Kita jadi love people. Kita use things. Kebalikan semua. Prioritas hidup kita berubah semuanya. Karena ini adalah tentang Yesus. Dan kalau dia beserta kita, berubah semuanya. Di Lukas 1 ayat 46. Lihat bagaimana. Ini Maria. Waktu dikatakan dia itu akan mengandung Yesus. Dia adalah jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dia memuliakan Tuhan. Dia nggak memuliakan dirinya sendiri.
Ayat 67, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawan umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Kembali yang dipuji siapa? Tuhan. Zakaria dan Elizabeth, orang yang sudah tua, tidak bisa melahirkan. Kita lihat perjanjian lama berapa kali kejadian. Ini orang yang sudah tua yang harusnya nggak bisa lahirkan. Abraham juga begitu keadaannya dengan Sarah, sudah tua tidak bisa melahirkan. Sekarang bisa melahirkan, mereka puji Tuhan. Tapi sangat menarik, Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus pun lahir dari orang tua yang sudah tua. Tapi sekarang Yesus bilang, saya mau buat satu hal yang baru. Bagi manusia udah nggak mungkin tua bisa melahirkan, tapi masih ada 1-2. Tapi saya mau bilang sama kamu, orang yang perawan bisa hamil. Nah, itu nggak ada yang bisa. Dan orang memuliakan Tuhan karena itu. Lukas 2, Simeon katakan, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Gua mati sekarang nggak apa-apa. Sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Bagaimana orang ini, setiap orang ini memuji Tuhan, worship God, karena melihat rancangan Tuhan yang luar biasa. Bahkan kita tahu waktu Yesus dicobai di Lukas 4. Iblis cobai dia, udah gini aja. Lu kan hebat. Ya kan? It's about you kan? Jadi gini aja. Segala kuasa serta kemuliaan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja adalah engkau berbakti. Luar biasa. Yesus sendiri dia datang. Dia nggak seperti Kaisar Agustus yang menyembah dirinya sendiri. Bahkan iblis bilang, lu tunduk sama gua, lu akan jadi hebat. Yesus tidak tertarik bahkan menyembah diri dia. Dia mau menyembah Tuhan. Wow. Kita juga tahu dalam kehidupan Yesus, Lukas 19 ayat 10 katakan, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang untuk mengasihi manusia, cari selamatkan yang hilang, bukan untuk menggunakan manusia, tapi justru menyelamatkan dan mengasihi manusia. Itulah sebabnya di buku Lukas dicatat pada kelahiran Yesus, gembala-gembala yang nggak dipandang. Bagaimana Yesus dan Tuhan mengasihi orang-orang itu. Tuhan tidak pandang bulu. Dan di Lukas 9 ayat 25 katanya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Untuk apa saya dapat seluruh hal dunia ini? Untuk apa saya dapat harta, kekuasaan? Dapat semua, all the things in the world. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Yesus mengajarkan, gunakan talenta kamu. Gunakan harta kamu. Gunakan apa yang kamu miliki untuk worship Tuhan, untuk mengasihi manusia, bukan sebaliknya. Saya mau tutup dengan ini. Ini adalah tentang Yesus, dan kita bersyukur bahwa bulan ini sama-sama kita akan bisa merayakan. Dan bukan yang merayakan, tapi saya mau kita bisa mengalami bagaimana Dia sendiri bersama dengan kita. Apa perbedaan yang paling jelas terjadi dalam hidup kita? Kalau itu bukan tentang Kaisar Agustus, kalau itu bukan tentang kita, tapi ini tentang Tuhan dan Dia beserta kita, hidup kita jadi benar, prioritas kita jadi benar. Kita jadi orang yang akan worship Tuhan. Kita akan jadi orang yang mengasihi sesama kita manusia. Dan kita adalah orang yang sangat efektif menggunakan hal-hal yang Tuhan sediakan di dunia. Itu jika Tuhan beserta kita. Tapi kalau Tuhan tidak beserta kita, kita mempunyai prioritas yang salah dan terbalik. Mari kita semangat. Dan saya mengajak kita pada bulan ini, mari kita mengundang, mari kita mengalami
Yesus lebih lagi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Engkau. Terima kasih untuk Yesus yang datang ke dunia. Dan kami mengerti Tuhan, apa artinya Immanuel, Tuhan beserta kita. Betapa pentingnya Yesus adalah Mesias dalam hidup kami. Bantu kami semua di sini Tuhan untuk merayakan itu. Tapi terlebih lagi Tuhan, bantu kami untuk bisa ngalamin. Sehingga prioritas kami menjadi benar. Kami menjadi penyembah yang benar, yang menyembah hanya Tuhan saja. Kami menjadi orang yang mengasihi sesama manusia. Siapapun itu. Dan kami sendiri adalah orang yang tahu persis bahwa segala berkat, segala hal yang kami miliki adalah untuk kami gunakan untuk kemuliaan dan kebaikan Engkau saja. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.